Ya, selanjutnya adalah huruf ke-21 yaitu pi. Mari kita perhatikan untuk menulis huruf besarnya. Huruf pi ini mudah saja, yaitu mulai dari batas atas sampai ke batas bawah kita membuat lingkaran. Lalu kemudian lingkaran itu kita potong dengan garis vertikal. Dan garis vertikal itu harus dilebihkan sedikit di bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, untuk pi dengan huruf kecil, kita membuat lingkaran yang lebih kecil, yaitu dengan ukuran mulai dari garis penolong tengah sampai garis penolong bawah. Kita buat lingkaran kecil, lalu kita tarik garis vertikal dari atas ke bawah dengan melebihkan garis vertikal tersebut agak lebih panjang, baik di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Nah, untuk latihannya kita bisa melihat seperti ini. Jadi di dalam kertas ada 3 garis penolong atas, tengah, dan garis penolong bawah. Lalu kemudian kita menuliskan huruf besar terlebih dahulu, lalu kemudian menuliskan huruf kecilnya. Begitu seterusnya sampai kita mahir menuliskan huruf pi. Nah, sekarang kita melihat penulisannya di papan tulis. Jadi kita lihat garis penolong yang atas, kita buat lingkaran. Ya, dari garis penolong atas kita buat lingkaran. Lalu ambil garis vertikal, buat garis vertikal dengan melebihkan sedikit di atas dan sedikit di bawah. Nah, untuk huruf kecil pi, ya, mulai dari garis tengah bikin lingkaran, lalu buat garis vertikal memotong di tengah persis dengan melebihkan agak lebih banyak garis vertikal tersebut, baik di atas maupun untuk yang di bawah. Nah, begitulah cara menuliskan huruf ke-21 yaitu pi, dari huruf besarnya dan huruf kecilnya. Lalu berikutnya adalah huruf ki. Ya. Nah, untuk membuat huruf ki, untuk huruf besarnya sama seperti ketika kita menuliskan huruf X pada huruf Latin, ya, huruf alfabet. Begitu juga pada saat membuat huruf kecilnya, ki, juga membuat seperti huruf X, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, untuk diperhatikan, penulisan huruf kecil harus melewati garis batas bawah seperti yang ada pada gambar ini. Mari kita lihat bagaimana menuliskannya. Jadi kita mulai boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri boleh, ya, sama saja. Ya, ini untuk huruf besarnya ki. Lalu untuk huruf kecilnya mulai dari garis batas tengah, garis tengah kita buat melebihi sedikit.
dari garis batas bawah. Jadi ini huruf besar dan ini adalah huruf kecilnya. Untuk nomor 22, huruf 22 ki, ya. Selanjutnya huruf yang ke-23 yaitu psi. Inilah psi. Nah, untuk huruf psi, cara menuliskannya adalah kalau huruf besarnya kita membuat seperti menggambar garpu tala, ya, atau menggambar pohon kaktus. Ya, biasa pohon kaktus digambarkan seperti huruf psi ini, ya. Dan mulai dari garis batas atas penuh sampai garis batas bawah itu untuk huruf besarnya. Dan huruf kecilnya kita lihat di situ, kita seperti membuat huruf U terlebih dahulu, lalu kita membuat garis vertikal memotong di tengah-tengah huruf U dengan melebihkan garis vertikal tersebut lebih panjang di bagian atas dan lebih panjang juga di bagian bawah. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat papan tulis. Jadi untuk huruf besarnya kita mulai dari garis batas atas membuat seperti huruf U seperti ini, lalu kita potong di tengah-tengahnya dengan garis vertikal. Ya. Lalu untuk huruf kecilnya psi, kita seperti juga membuat huruf U, tetapi kita mulai dari garis tengah seperti ini, lalu garis vertikalnya agak lebih panjang sedikit di bagian atas dan bagian bawahnya, dan tetap sama memotong di tengah-tengah huruf U tersebut, ya. Ya, seperti itu. Ya, bagian ini adalah huruf besarnya dan bagian kanan ini huruf kecilnya. Ini huruf besar dan ini huruf kecilnya. Nah, itulah cara penulisan huruf ke-23 psi. Sekarang kita masuk kepada huruf yang ke-24 yaitu omega. Nah, untuk huruf yang ke-24, kita lihat gambarnya di sini. Untuk huruf besarnya, kita seperti membuat tapal kuda. Ya, dimulai dari garis batas bawah, lalu membuat gambar tapal kuda, menyentuh garis batas atas, kembali ke garis batas bawah. Itu untuk membuat huruf besarnya. Kalau membuat huruf kecilnya, kita membuat seperti huruf W dalam huruf alfabet, atau membuat angka 3 yang ditidurkan. Ya, jadi seperti membuat huruf W dari mulai batas tengah sampai batas bawah. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat papan tulis. Ya. Jadi untuk membuat huruf besar omega seperti membuat tapal kuda, tarik garis horizontal sedikit di garis batas bawah, kemudian membuat tapal kudanya, lalu kemudian membuat sedikit garis horizontal arah ke kanan, selesai. Jadi ini adalah huruf besar omega. Ya. Dan untuk huruf kecilnya, seperti membuat huruf W dalam
alfabet atau huruf Latin, mulai dari batas tengah omega. Ya. Atau seperti membuat angka 3 yang ditidurkan. Iya. Inilah huruf yang ke-24, yaitu omega, dan ini adalah huruf besarnya, sedangkan yang ini adalah huruf kecilnya. Nah, itulah cara penulisan ke-24 huruf-huruf yang terdapat pada jajaran huruf bahasa Yunani mulai dari alfa sampai omega. Nah, agar kita bisa memiliki kemahiran atau kemampuan di dalam menulisnya, maka ada baiknya saudara-saudara mulai membiasakan diri menulis abjad-abjad Yunani ini sebanyak mungkin. Ya, agar masuk ke dalam konsep alam bawah sadar, maka Anda sebaiknya menuliskan abjad-abjad Yunani ini masing-masingnya sebanyak di atas 20 kali. Nah, saran saya minimal 25 kali. Ya, dengan menulis sebanyak itu, maka kita akan terbiasa dengan huruf-huruf tersebut dan tangan kita mulai lemas dan memiliki kemampuan untuk menuliskan huruf-huruf bahasa Yunani itu dengan indah. Ya, semakin sering kita latihan menulis huruf Yunani, semakin mahir dan semakin indah pula hasil dari tulisan kita. Ya, dengan demikian maka selesailah sudah pembelajaran kita bagaimana kita harus menuliskan abjad-abjad Yunani mulai dari alfa sampai omega, dari huruf yang besar, dari huruf-huruf besar sampai kepada huruf-huruf kecil. Iya, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita bagaimana kita harus mengenal, mengetahui dan menuliskan huruf-huruf dari huruf bahasa Yunani mulai dari awal yaitu alfa sampai huruf yang ke-24 yaitu omega.